wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah ikhwafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang din ini, belajar tentang agama. Dalam hal ini kita kembali lanjutkan pelajaran kita, pelajaran rutin kita setiap malam Ahad, yaitu kita sama-sama belajar dari kitab Riyadhus Shalihin ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita masuk ke hadis yang ke-128 dalam seluruh isi kitab, yaitu atau pada tepatnya hadis yang ke-12 pada bab bayanu kathratu turuqul khair, yaitu bahas tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan. Hadis ini dari kemarin kita bahas ini hadis dari Abu Hurairah semua. Ya, kemarin itu sudah beberapa hadis ini, semua hadis dari Abu Hurairah. Ini menunjukkan beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu," ya, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, summa atal jum'ah, kemudian dia mendatangi tempat salat Jumat, mendatangi masjid ya, maksudnya dalam rangka melaksanakan salat Jumat, fastami'u wa ansit, dan setelah dia sampai di masjid, ketika khutbah berlangsung, dia mendengarkan, dia menyimak dan diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka dari perbuatannya itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dari Jumat yang lalu dan Jumat hari itu, jadi Jumat pekan yang lalu dan Jumat pada saat itu ya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah lagi dengan 3 hari pengampunan itu. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang memainkan kerikil pada saat khutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwafillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis selanjutnya pada bab ini ya, bab kathratu turuqul khair, ya, bab banyaknya jalan kebaikan dalam agama kita. Ya, banyaknya jalan kebaikan dalam agama kita. Dalam hadis ini disebutkan beberapa kebaikan yang bisa kita tempuh, yang bisa kita lakukan, yang termasuk ibadah dan bahkan bisa mengampuni dosa kita ketika kita melakukan perkara ini. Yaitu Nabi mengatakan dalam hadis ini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Ya, siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan berwudu. Jadi berwudu ini tidak hanya sekedar kita ingin ketika sholat saja, tapi banyak perkara-perkara lain di luar sholat yang kita dianjurkan wudu. Bahkan kita ini dianjurkan untuk selalu menjaga wudu. Ya. Kalau seperti baca Quran sudah pasti. Bahkan jumhur ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas. Ya, hadas kecil maupun hadas besar. Yang belum berwudu tidak boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama.
Dan bahkan pendapat ini juga banyak dipegang oleh mutaakhirin hari ini. Ya. Belum lagi dengan perkara-perkara yang lain, ya. Sebelum tidur kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Ya. Jangan ngantuk langsung tidur, ya. Ya, Nabi mengajarkan kita bahkan sebelum wudu kita disuruh siwak dulu, bersihkan dulu. Ya, sikat gigi kalau kita ya. Kalau tidak ada siwak. Wudu, ya. Dan kita tidak tidur dalam keadaan suci itu lebih utama, ya. Tidur kita lebih baik pada saat itu, ya. Terhitung sebagai ibadah tidur kita kalau kita tidur dalam keadaan berwudu sebelum tidur. Kemudian kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berwudu sebelum tidur, ya. Jadi boleh terpita ke behencam maru senggobon itu. Allahu akbar. Tibade sembiau sati maru ga. Toh lalu. Bahkan Nabi mengajarkan itu kalau tidur dikibas dulu tempat tidur itu. Bismillahi Allahu akbar, kibas. Bismillahi Allahu akbar. Kalau ada sapu lidi itu dianjurkan pakai sapu lidi. Kalau tidak ada ya pakai apa saja. Intinya dikibas dulu. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita tinggalkan kasur itu akan ditidur oleh setan. Ya, setan yang pakai kalau kita tinggal kasurnya. Ya, jadi selain untuk membersihkan debu-debu itu sudah kita akan kita jauhkan mereka dari tempat tidur kita. Dari tempat tidur kita. Kenapa? Yang mana? Yang ini? Kecil suaranya. Ini sudah. Jadi ini anjuran berwudu, ya, anjuran berwudu. Jadi semua perkara ya dianjurkan kita untuk bersuci. Jadi harus menjaga, terus kita jaga kesucian. Di kantor, di rumah lagi kerja, ya kita buang angin, wudu lagi. Usahakan kita beraktivitas itu dalam keadaan suci, dari hadas, dalam keadaan sudah berwudu. Ya, terutama keluar lagi dari kamar mandi, ya, dari WC, ya, BAB, BAK itu lebih dianjurkan lagi. Ya, kita untuk berwudu. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawaddu'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, dengan wudu yang bagus. Wudu yang bagus itu apa ukurannya? Apakah slow menghayati, ya, ataukah gimana? Wudu yang bagus di sini adalah fa ahsanal wudu. Di sini ya wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, bagaimana mau bagus biar kita slow wudunya, tapi kalau caranya tidak diajarkan oleh Nabi, bagaimana bisa bagus? Tidak bisa bagus namanya kalau seperti itu. Ya, tidak bisa. Jadi perbaiki wudu yang bagus dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Nanti pada hadis berikutnya saya akan sedikit sampaikan beberapa poin penting tentang wudu ini. Pada hadis selanjutnya nanti insyaallah. Jadi berwudu dengan memperbagus wudu, tsumma atal jum'ah. Kemudian dia datang untuk salat Jumat. Hadis ini menjadi pendapat yang paling kuat, hadis yang paling kuat yang dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan mandi Jumat itu tidak wajib. Ya, beda dengan madhab Hambali mengatakan mandi Jumat itu wajib. Karena dalam hadis yang lain Nabi perintah untuk berwudu. Ya, Nabi perintah untuk berwudu. Maka jumhur ulama mengatakan andai saja tidak ada hadis ini, mandi Jumat wajib. Karena ada hadis lain yang bunyinya perintah juga. Ya, tapi di sini hadis ini menjelaskan hadis yang tadi. Ternyata perintah mandi tadi sifatnya sunnah atau anjuran saja menurut jumhur ulama. Tapi kalaupun tetap kita utamakan. Ini kita bicara hukum, ya. Ya, aja sengaja wali mai baru moncos rumah kerabi mai Jumat lalu jangan. Ya, jadi tidak ada adab kita juga. Ya. Jadi ini menunjukkan, ya, ini yang dipegang oleh beda dengan Syekh Utsaimin di sini mengikuti mazhab Hambali beliau. Beliau berpendapat wudu itu mandi sebelum mandi Jumat itu wajib. Barang siapa yang tidak mandi Jumat dosa dia. Sekalipun memang sholatnya sah, Jumatnya sah, sholatnya sah. Jadi ketika dia berwudu saja kemudian sholat Jumat
menurut mazhab Hambali yang diikuti oleh Syekh Utsaimin di sini, maka dia berdosa tapi tetap sah salatnya, Jumatnya sah. Tapi menurut pandangan jumhur ulama, maka mandi Jumat itu adalah sunnah, anjuran saja, tidak wajib. Artinya ketika seorang meninggalkannya tidak berdosa karena sifatnya sunnah atau anjuran saja. Dan ini hadis yang menguatkan pendapat itu. Ya, summa atal Jum'ah. Kemudian setelah dia berwudu, kemudian datang salat Jumat, fastama'a wa ansit. Ya. Kemudian dia menyimak baik-baik dan dia diam. Ya, menyimak baik-baik dan dia diam. Ini juga anjuran kita, bahkan perintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Jumat itu, khutbah Jumat itu, dengarkan baik-baik. Salah satu cara adabnya itu dengan melihat orang yang khutbah. Ya, lihat ke wajah orang yang khutbah itu yang menyampaikan, itulah yang dicontohkan oleh, yang diperintah oleh Nabi dan sahabat pun begitu. Jangan husuk begini husuknya. Ya, dengar husuk. Bahkan sambil tutup mata kadang ya gini, ya. Itu bukan menyimak namanya itu. Yang namanya menyimak ya dengan melihat. Ya, harus dilihat, itu termasuk adab juga dalam semua perkara, tidak hanya khutbah Jumat. Seperti kajian kita ini, yang dianjurkan itu melihat orang berbicara itu adabnya. Ya. Maka sahabat itu dalam disebutkan oleh Dr. Abdul Azam dalam Tarbiyah Jihadiyah itu, sahabat itu kone pidam ada titisan, berarti kone tidak berani mereka kedip mata itu, usaha tidak kedip mata. Allahu Akbar. Kalau kita tidak ya gini ya, bukan kedip lagi ya. Ya, bukan kedip lagi. Bahkan ada suara-suara gelprok. Ya, ketiduran maksudnya. Ya. Jadi datang Jumat, ya, dengarkan, simak, dengar, ya, simak baik-baik dan diam juga. Ya. Makanya dalam hadis ini, barang siapa tadi wudu, sebaik-baik wudu datang sholat Jumat. Ketika khutbah dia menyimak dan diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Kalau dia begitu pas datang Jumatnya, dosanya itu akan diampuni oleh Allah dari Jumat yang kemarin sampai Jumat yang dia dengar itu. Ya, wa ziyadatun salatati ayam, dan ditambah lagi 3 hari. Berarti ya, kalau tambah 3 hari berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, sampai hari Senin diampuni dosa itu. Allahu Akbar. Kalau kita mau seperti itu ya harus begini caranya. Ya, bahkan yang parah kita ini, orang sudah khotib di atas mimbar baru datang. Ini penyakit kita orang umat Islam hari ini, penyakit di mana-mana ini. Ya, saya nih pengalaman karena sering khutbah Jumat di mana-mana. Jadi rata-rata masjid kita ini, ya, tunggu azan dulu baru datang ke masjid pada hari Jumat. Allahu Akbar. Ya, padahal rugi dia hanya sekedar tidak mendapatkan keutamaan, bahkan kata para ulama hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja dia. Kalau datangnya seperti itu, ya. Yang dianjurkan Jumat itu datang lebih awal, ya, makanya jam 11:30 itu pakai alarm itu sudah siap-siap, 11:30 siap-siap mandi, datang lebih awal itu lebih baik. Ya, paling lambat ya jam 12 kurang 15, paling lambat. Bahkan kadang-kadang Jumat kita ya, yang kemarin-kemarin itu sebelumnya jam 12 kurang itu sudah mulai Jumatnya. Ya. Kita pengalaman ya, pas naik di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, azan, Allahu Akbar, mulai datang satu-satu. Ya. Harusnya makmum dulu yang datang kalau Jumat itu. Nabi itu begitu, sahabat itu hari Jumat masjid penuh hari Jumat. Jadi Nabi belum datang. Bahkan Nabi itu kalau Jumat hendak tahiyatul masjid beliau, karena dia duduk di atas mimbar. Yang disuruh tahiyatul masjid itu yang duduk di lantainya saja. Kita yang makmum. Kalau imam datang langsung naik di atas mimbar tidak masalah, sekalipun dia tidak tahiyatul masjid. Beda dengan makmum. Dengan makmum dia duduk di lantai, dia diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Ya. Jadi makmum dulu datang baru imam, ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana 'ala kulli bab min abwabil masjid malaikat. Yaktubuna al-awwal fal awwal, fa idza jalasa al-imam tawassuhu yastami'una dzikr.
apabila datang subuh hari Jumat, ini dari subuh ya. Idza kana yaumul Jum'ah, apabila datang subuh hari Jumat, kana ala kulli bab min abwabil masjid malaikat. Subuh Jumat itu malaikat itu sudah siap di pintu-pintu masjid. Kalau ini pintu masjid ini 3 ya, kalau dibuka semua 3 malaikat yang nongkrong subuh itu. Yaktubunal awal fal awal. Nanti setelah selesai sholat subuh dia akan duduk di situ, tidak kemana-mana dia, menunggu datang orang yang datang sholat Jumat. Yaktubunal awal fal awal, satu-satu yang datang tulis. Fulan bin Fulan sudah datang. Fulan bin Fulan sudah datang. Allahu Akbar. Itu absen itu. Isi absen. Ndak iki orang tahu absen ke kantor. Ya. Kita ini kita bayangkan kita ini lebih kok kita ini lebih khawatir, lebih takut telat datang kerja daripada telat datang Jumat. Telat datang Jumat. Ya, yang lebih parah lagi lebih takut telat datang undangan nikah dibanding telat datang Jumat. Kalau undangan nikah Masya Allah wa tiba asa orang deus ya. Walau kan intika wali kan parfum. Wati kone sembe asa ulang. Allah. Jumat dengan pea. Baju ko wali mai guys. Azan dulu baru datang pakai baju kaos. Ini tidak memiliki adat kepada hari Jumat. Ini tidak boleh. Kita yang sudah ngaji, yang sudah paham ini tidak boleh. Harus kita lebih awal datang. Bahkan kalau hari Jumat itu jangan bukan pagi-pagi yang kita siap, bukan jam 11:30 itu. Dari malam sudah harus kita siap tuh. Harus kita sambut Jumat itu. Dari malam kita berbanyak zikir, solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidah, barang siapa yang solawat kepadaku sekali sallallahu alaihi asyara, dia akan dibalas oleh Allah salawatnya 10 kali. Itu sekali solawat kita. Makanya dianjurkan dari malam Jumat sampai khotib naik mimbar itu perbanyak salawat. Ya, perbanyak salawat. Syekh Turaifi mengatakan tidak ada ibadah yang mengalahkan salawat di hari Jumat. Baik solat, baca Quran tidak mampu mengalahkan ibadah solawat. Kata beliau, kenapa bisa begitu? Dia menjelaskan karena Jumat adalah hari terbaik dan Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik. Kedua-duanya bertemu saat yang terbaik untuk hari Jumat. Tidak ada yang mampu mengalahkan keutamaan solawat pada hari Jumat. Ya kita sudah datang lebih awal. Ya, kalau tidak hati suara jadwal khotib, datang lebih awal. Ya, jangan tunggu azan baru datang dan seterusnya. Bahkan orang yang biasa mengundur-undur datang Jumat, ya nanti di akhirat diundur oleh Allah urusannya. Sekalipun masuk surga, ya diundur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun masuk surga. Nabi mengatakan ahdaru dzikra wa danu minal imam fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkharu fil jannah wa inda khalaha. Ya, datanglah hadirilah ibadah Jumat wa danu minal imam, duduk mendekat ke imam. Ini sudah cepat datang paling belakang lagi, cari tempat bersandar. Cari di pojok-pojok sana di tiang. Padahal kata Nabi bersegera datang mendekat ke imam. Ya, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mendekat dengan khotib, datang masuk masjid, Allah dekat dengan dia. Sama dengan kajian. Siapa yang dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu, Allah dekat dengan dia. Siapa yang duduk malu-malu paling belakang, Allah mengatakan Allah pun malu mendekat kepada dia. Ya, kan persangkaan kita Allah itu kan tergantung persangkaan kita kan. Ya, sayangnya kita ini banyak yang malu urusan kebaikan. Kalau urusan dunia tidak malu kita, ya. Tapi kalau urusan kebaikan ibadah banyak yang malu kita, ya. Makanya kalau datang ke masjid tarik duduk yang enak-enak di belakang, yang dekat-dekat AC, ya, dekat kipas angin, ya. Saya sampai pernah sekali di masjid di daerah sana. Saya tidak usah sebut nama. Saya kebetulan sholat, ini bukan sholat Jumat, sholat duhur saya ingat. Pada saat itu lama sekali. Sudah berapa, mungkin 5-6 tahun, 10 tahun yang lalu kalau tidak salah. Lagi sholat, kalau tidak duhur asar. Masuk masjid, saya kan di jalan kan,
tengah jalan. Jadi saya mampir untuk sholat, sudah dilaksanakan sholat. Ya, di sini imam, ini soft 1 sudah penuh, soft 2 masih ada yang longgar kiri kanan. Saya masuk, ada orang sholat di sana sendirian. Saya perhatikan ini kenapa orang sholat sini. Saya lihat ke atas, oh ada kipas angin. Masya Allah, seninya ya. Jadi sholat sendiri dekat kipas angin dia. Bisa dengan jemaahnya yang tengah-tengah. Ya, ini jahil murakab. Jahil luar biasa. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat buat kita, buat anak, buat antum semua. Ya, yaitu kita segera datang salat Jumat. Jangan perlambat-lambat. Ya. Jadi kalau kita seperti tadi wudu, memperbagus wudu, kamu datang ke masjid, mendengarkan, menyimak khotib dan diam pada saat itu, maka Allah ampuni dosanya. Seantara Jumat itu ditambah lagi 3 hari. Ya. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang memainkan kerikil, maka dia telah berbuat sia-sia. Syekh Utsaimin menjelaskan di sini, berbuat sia-sia di sini maksudnya adalah membatalkan pahala Jumatnya. Jadi tidak ada pahala kebaikan yang dia dapatkan, tidak ada keutamaan. Karena dia telah berbuat sia-sia dengan memainkan kerikil tadi. Ya. Ini juga dalil juga tidak boleh ketika menyimak khutbah Jumat sambil zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak boleh, sama tadi dengan mainkan kerikil, karena esensinya kita sedang mendengarkan khutbah, kita sedang menyimak. Bagaimana mungkin konsentrasi? Tangan di tasbih di tangan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya masih lihat beberapa orang ya di beberapa tempat di masjid-masjid. Ya, tidak masalah kalau kita duduk zikir. Masalah tasbih ini masalah yang diperselisihkan. Bahkan mayoritas ulama membolehkan. Saya ikut pendapat yang membolehkan pakai tasbih. Dr. Abdul Azam juga seorang ulama mujahid membolehkan. Ya, masalahnya ketika dipakai pada tempat yang salah, itu yang salahnya. Ya, lagi khutbah dia zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ini tidak benar. Ya, karena Nabi mengatakan barang siapa yang memainkan kerikil maka dia telah sia-sia. Begitu juga kata Syekh Utsaimin dari hadis ini juga menurut beliau, yaitu banyak ya sebagian thalabul ilmi di sana ya, di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram itu kadang-kadang ketika mendengar khutbah mereka catat. Kata beliau sama, tidak boleh sebagaimana tadi. Iya. Tidak boleh menyibukkan perkara lain, ya. Hanya nyimak saja, tidak boleh sambil tulis kata beliau. Dari petunjuk hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, ya, man yatakallama yaumul jum'ah, ini orang yang berbicara ya. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah, ya, kama talil himari yahmilu asfaro, seperti seolah-olah seperti keledai, ya. Seumpama keledai yang mengangkut kitab buku. Ya, seperti keledai permisalan ini kalau ngomong ya. Ya, ini lebih bahaya lagi kalau ngomong. Ancamannya besar. Ya, kita berbicara bisik-bisik. Ya, ketika khutbah berlangsung. Ini Nabi melarang, ini bahkan larangannya besar kalau berbicara ini. Dan main kerikil saja dilarang, apalagi berbicara. Ya. Apalagi berbicara. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-13 dalam bab ini, ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala idza tawaddu'a al-'abdul muslim, ini masih kaitan wudu ya. Apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mukmin atau seorang mukmin, wa faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin. Ketika dia berwudu itu, kemudian dia mengusap wajahnya dengan air wudu itu, dia membasuh wajahnya dengan air wudu itu, maka keluarlah setiap dosa yang ada di wajahnya. Ya. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', ya. Begitu juga dosa itu akan keluar dari matanya.
Dosa itu kan berguguran dari matanya bersama pandangannya dan bersama jatuhnya air ke tanah. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetesan terakhir dari wudu itu ketika dia membasuh muka. Ya, dari dosanya berguguran ketika wudu membasuh muka. Fa idza ghasala yadaihi, dan apabila dia mencuci tangannya, kharaja min yadaihi kullu khati'ah, keluar juga dosa pada saat itu dari tangannya itu. Karena ya basotat hayadahu ma'al ma'in au ma'a akhiri qatril ma'. Ya, jadi dosanya itu berguguran dengan menetesnya air dari tangan yang dia basuh ketika wudu itu. Ya. Fa idza ghasala rijlaihi, kemudian ketika dia mencuci kakinya ketika berwudu, ya. Keluarlah dosa sama-sama, ya. Keluar dosa itu dari rijlah, dari kakinya, dari kedua kakinya, ma'al ma, bersama tetesan air, au ma'a akhiri qatril ma, ya. Atau bersama tetesan air terakhir daripada air wudu, yakhruju naqiyan minadz dzunub, ya. Hatta yakhruju naqiyan minadz dzunub, ya. Sampai selesainya itu, sampai dia bersih dari dosa. Jadi selesai sudah proses wudu itu sudah bersih dari dosa. Keutamaan wudu ini luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi ya, wudu itu jangan hanya mau sholat berwudu, ya, ini sembahyang puang, sembahyang. Tapi wudu kata dalam keadaan setiap keadaan, ya. Usahakan dalam setiap keadaan di rumah, ya. Jangan putus dari suci, keadaan suci. Sedikit berhadas masuk kamar mandi, ya, masuk WC, berwudu kembali. Ini keutamaan wudu, ya. Nah, dalam hadis ini begitu. Ketika kita basuh muka itu ikhwah, jemaah sekalian, pada saat itu dosa itu berguguran, terutama dosa dari mata ini, ya. Apalagi di zaman kita ini, ya. Ini dosa kaitan dengan mata ini luar biasa di zaman kita ini. Ya. Beda dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, ya, terjaga dari dosa mata. Sebab apa? Bahkan orang-orang musyrik pun dulu tidak ada yang berpakaian seperti jahiliyah seperti kita zaman ini. Orang-orang musyrik dulu, ya. Bedanya hanya menutup kepala dan tidak, tapi pakaian panjang pakaian mereka. Ya, panjang pakaian mereka. Maka orang-orang jahiliyah dulu, ya, orang-orang musyrik dulu bahkan, ya, ketika ingin memperlihatkan perhiasan, mereka menghentakkan kaki. Nak yeli serontok yedin kan. Itu ampok bade warah perhiasan. Karena tidak bisa dilihat, tertutup pakaian. Jahiliyah dulu itu, jahiliyah sekarang desro ketat, Allahu Akbar. Syukur tawai. Ya. Celana itu kita keluar aja, Allahu Akbar. Sekarang sudah tidak malu anak-anak SMP, SMA kani ketat, Allahu Akbar. Rusak zaman kita banding jahiliyah dulu, lebih parah jahiliyah sekarang. Ya. Orang-orang musyrik jahiliyah dulu saat itu begitu, pakaiannya panjang, mereka menutup semua. Bedanya kepala saja yang ditutup, tidak ditutup. Ya, tidak ditutup kepala. Nah ini, kalau kita basuh muka, berguguran dosa dari muka, keluar dosa dari mata. Begitu juga tangan, ketika basuh tangan, berguguran dosa dari tangan. Ya, basuh kaki, kedua kaki, gugur juga dosa dari kaki kita. Ya, dosa dari kaki. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah, kaitannya dengan rukun wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Dalam ayat ini para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan rukun wudu. Basuh muka, cuci kedua tangan sampai siku, kemudian kepala ini ikutannya telinga sama kaki. Ini rukun wudu. Adapun kumur, istisar itu sunnah saja. Ya. Sunnah. Makanya sekali-sekali kalau kita dalam keadaan kekurangan air, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang wudu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya dengan satu telapak tangan ini air.
Satu sok. Apa satu mud, ya, satu mud. Airnya satu mud. Mungkin kalau pakai aqua gelas ini setengah aqua gelas. Nabi itu berwudu seperti itu. Bagaimana bisa? Bisa. Karena Nabi juga tidak selalu tiga kali wudunya. Kadang 2 kali, bahkan dalam sekali. Riwayat Imam Muslim, Nabi dikatakan bahwasanya Nabi kadang wudu 2 kali atau sekali. Jadi tidak mesti 3 kali. Tergantung kebutuhan kita. Kalau air terbatas, maka 1 kali mencukupi. Ya. Toh kalaupun yang sunnah tidak mampu kita habiskan dengan air ini, selesaikan semua wudu, tidak usah basuh yang sunnah. Maka yang menurut ayat ini, ya rukunnya itu. Kalau air kita terbatas, maka kalau ambil air itu langsung basuh muka. Famsahu bi wujuhikum. Ya, maka basuh muka kalian. Ya. Basuh muka, ini rukunnya nih. Kemudian tangan sampai siku, yang kanan, kiri, ya. Kemudian kepala, warjulakum, ruusakum, ya, kepala sekaligus telinga sekali. Kemudian kaki sampai mata kaki. Sudah cukup, selesai, itu rukunnya. Karena itu rukunnya. Ya. Adapun yang lain itu sunnah sifatnya. Basuh tangan dulu, ya, basuh tangan kanan, kumur, itu sunnah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, tempat niat mazhab Syafi'i ketika berwudu bukan ketika basuh tangan. Tempat niat mazhab Syafi'i nanti pas basuh muka baru niat mereka itu. Karena ini rukunnya. Ya. Begitu. Sudah azan? Ya. Ini sampai ada orang yang murtad gara-gara wudu ini, ya. Ada murtad gara-gara wudu. Siapa namanya itu orang Bima yang siapa namanya? Saifuddin, ya. Saifuddin murtadin. Iya. Weta lalu siapa? Islam apa? Agama Islam. Kentut kok wudu, mau sholat wudu, capek kita katanya. Allahu Akbar. Murtad gara-gara wudu. Ya. Ini orangnya udah otaknya taruh di pantat orangnya. Padahal Allah berfirman tentang wudu itu surat Al-Maidah tadi, Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'alu 'alaikum min harajin. Allah dengan perintah wudu itu Allah bukan ingin merepotkan kamu, kata Allah. Jadi perintah wudu sebelum sholat itu bukan ingin merepotkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin yuridu litahhirukum. Tapi maksud Allah itu agar kamu suci. Ya. Kan yang untung kita maksudnya ini, perintah wudu ini. Jadi bukan memberatkan, ya. Ya begitulah kalau orang sudah sudah ditipu oleh iblis, ya, hidayahnya hilang, ya. Allah memang sesatkan dia, ya sesat sudah. Tidak ada yang bisa membelokkan. Sampai sekarang orang itu yang seperti itu dalam Islam tidak diterima taubatnya. Karena dia murtad kemudian memusuhi. Karena orang murtad tidak memusuhi agama, tidak memisahkan diri dari jamaah, itu sudah lengkap itu. Ya, barang siapa man baddala dinahu, ya, barang siapa yang menukar agama kemudian memisahkan diri dari jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtulu, bunuh dia. Tidak ada pintu taubat yang seperti itu, sudah tidak ada. Demikian, ya, karena sudah salat Isya, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan pada hadis selanjutnya nanti. Ya, hadis selanjutnya. Ini masih kaitannya dengan sholat Jumat dan seterusnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.